Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Sabtu 7 Januari 2023. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang mengidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibu, saudara-saudara, dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ beberapa hari saja. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, Tuhan membimbing kita untuk mencintai Bunda Maria, bahkan sungguh mendekatinya untuk mengungkapkan isi hati kita, harapan, kerinduan hidup kita, agar apa yang menjadi harapan, kerinduan hidup kita dibawa kepada putranya Yesus Kristus. Per Mariam ad Jesum, melalui Bunda Maria sampai kepada Tuhan Yesus. Dan semoga Injil suci yang menyapa kita ini sungguh membawa kita pada keyakinan untuk mendekati Bunda Maria, agar Bunda Maria menyampaikan segala harapan dan kerinduan hidup kita kepada putranya. Dan nanti putranya Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan kuasa kerahimannya, kuasa kebaikannya untuk kita semua. Maka sebagai pribadi Katolik, sikap iman yang harus kita tumbuhkan yang pertama, berdoa melalui Bunda Maria. Nah, semoga sungguh Bunda Maria yang diwariskan Tuhan untuk kita sebagai Bunda kita, Bunda yang menemani, melindungi, memberkati kita ini, sungguh kita yakini dan kita dekati terus di dalam iman berdoa melalui Bunda Maria. Dan yang kedua, Bunda Maria, semoga sungguh di dalam keyakinan kita ini, apa yang kita harapkan, yang menjadi kerinduan kita, dibawa kepada putranya Yesus Kristus. Dan semoga ini menjadi harapan yang sungguh ada dalam iman kita. Dan yang ketiga, Bunda Maria mengatakan, apa yang ia katakan kepadamu, buatlah. Kita harus berdoa, mesti berdoa. Namun juga Bunda Maria mengingatkan kepada kita, apa yang ia katakan kepadamu, buatlah itu. Tidak cukup kita hanya berdoa, kita harus selalu melengkapi, menyempurnakannya dengan berupaya, dengan berjuang
dengan berbuat, dengan melakukan sesuatu yang menghantar kita kepada tujuan, kepada rahmat dan berkat yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Nah, semoga sungguh-sungguh ini menjadi keyakinan kita selalu bahwa berdoa itu harus dan selalu disempurnakan dengan bekerja, berupaya, dan berjuang. Dan semoga Tuhan yang melihat ketekunan kita akan menyatakan kuasa-Nya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.